ketua-ketua, jumpa lagi di channel YouTube-nya Saud Sinaga. Kali ini kita akan ngebahas soal Liga Jerman, Bundesliga gitu ya, musim 2022-2023. Nah, Bundesliga musim ini cukup seru hingga di akhir midweek 34-nya gitu. Jadi di pertandingan terakhirnya, karena Bundesliga harus memastikan siapa yang menjadi juara musim ini itu di pertandingan terakhir. Nah, tentu ada Bayern Munchen dan juga ada Borussia Dortmund yang di pertandingan terakhir harus sama-sama mencoba menang untuk bisa menjuarai gitu. Dan hasilnya Bayern Munchen kembali menjuarai Liga Jerman Bundesliga musim 2022-2023. Dan selamat kepada Bayern Munchen yang menjuarai Bundesliga untuk yang ke-11 kalinya. Nah, ini secara berturut-turut gitu ya. Terakhir kali juara sebelum Bayern Munchen adalah Borussia Dortmund gitu ya. Nah, musim ini ternyata Borussia Dortmund harus gagal memanfaatkan peluang terbaiknya gitu ya. Seharusnya hanya butuh kemenangan, tidak menunggu hasil Munchen gitu ya. Tapi kemudian kita tahu pertandingan di minggu ke-34 di Liga Jerman ini cukup menarik. Bayern Munchen memastikan diri juara ketika bertanding ke kandangnya Köln, di mana pada pertandingan ini Bayern Munchen menang 2-1. Bayern Munchen unggul duluan menit 8 lewat Coman, namun kemudian dibalas oleh Lubicic lewat penalti menit 81, namun kemudian Musiala memastikan kemenangan Munchen pada menit 89, dan gol Musiala ini juga memastikan Munchen juara. Namun sebenarnya salah satu hal yang membuat Munchen memastikan gelar juara adalah ketika Borussia Dortmund yang bermain di kandang melawan Mainz 05 tidak mampu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan, karena pertandingan Dortmund melawan Mainz ini berakhir imbang 2-2, di mana Dortmund ketinggalan 2-0 terlebih dahulu lewat Hansi Olsen menit 15 dan Onisiwo menit 24. Dortmund mengejar di menit 65 lewat Guerrero dan 90 plus 6 lewat Sule. Dan kegagalan ini semakin membuat pendukung Dortmund, karena Dortmund bermain di kandang seharusnya bisa memastikan gelar juara di kandang, begitu kali ya. Tapi kemudian memang Munchen sedang bagus gitu. Nah, kita tahu di pertandingan Köln melawan Munchen ini Jamal Musiala menjadi fenomena untuk musim ini gitu ya, karena memastikan golnya sehingga membuat Munchen menjuarai Bundesliga. Namun tentu Köln memberikan perlawanan yang menarik gitu ya, karena di pertandingan ini juga sebenarnya tidak berdampak banyak apapun gitu kalau Köln kalah atau menang. Tetapi memang mereka memberikan perlawanan yang cukup menarik ke Bayern Munchen gitu. Nah, kita tahu pertandingan di minggu ke-34 ini, pertandingan terakhir di Liga Jerman ini, Munchen di musim ini memang rada tidak bisa bicara cukup dominan ya, karena Dortmund dan beberapa klub terutama pendatang baru di Bundesliga cukup memberikan perlawanan yang cukup menarik gitu ya. Tapi sekali lagi, karena Munchen memastikan diri juara untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut di Liga Jerman, ini menjadi liga menarik gitu ya. Selamat kepada Munchen yang sudah memastikan diri juara. Nah, kita tahu di skuad Munchen musim ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama tentu di penjaga gawang gitu ya, Manuel Neuer. Kita tahu sejak bergabung dari Schalke 04 dari tahun 2017, Neuer langsung menjadi kekuatan utama di bawah mister gawang gitu. Namun beberapa musim terakhir cedera menghantui Neuer, dan termasuk musim ini Neuer harus cedera hingga pertengahan musim gitu ya, dan tetap memberikan kontribusi yang baik bagi Munchen. Nah, karena ada persoalan cederanya Neuer, maka Bayern Munchen di tengah musim mendatangkan Jan Sommer, didatangkan dari Mönchengladbach untuk menggantikan Neuer gitu ya. Dan Jan Sommer cukup menjanjikan karena punya pengalaman dan juga berhasil membawa Munchen menjuarai Bundesliga musim ini. Ya, kita tahu sebenarnya Munchen sudah harus menyiapkan pengganti Neuer gitu ya. Tapi kemudian karena kebutuhan di tengah musim, Munchen coba memutar ide untuk mendatangkan Jan Sommer, dan ini menghasilkan kejutan gitu ya, karena Jan Sommer langsung bisa memastikan diri untuk pengganti Spadan di sejak pertengahan musim. Di lini pertahanan sebenarnya ada Mats De Ligt. De Ligt merupakan rekrutmen terbaik di posisi bek tengah gitu ya. Sejak didatangkan dari Juventus tahun 2002 kemarin, dan De Ligt menjadi pilihan utama pertahanan Munchen saat ini.
Nah ini menarik sebenarnya. Dengan Munchen juara, De Ligt memastikan menjuarai 3 liga dalam perjalanan karirnya. Liga Belanda, Liga Italia, dan Liga Jerman. Ini cukup menarik. Selanjutnya masih di lini pertahanan ada Dayot Upamecano, dan ini back tandemnya De Ligt di lini pertahanan. Dan karena duet ini juga pertahanan Munchen cukup menarik gitu ya. Datang dari RB Leipzig dari tahun 2021. Nah, Upamecano menjadi tandem kuat untuk De Ligt. Di lini tengah ada Leroy Sané gitu. Kita tahu Leroy Sané sejak bergabung dari Manchester City di tahun 2020 kemarin sudah langsung menjadi andalan gitu ya, karena performa menariknya gitu ya. Bermain di sisi sayap juga memperkuat penyerangan Bayern Munchen di musim ini. Selanjutnya ada Sadio Mane yang bersinar di Liverpool dan didatangkan di tahun 2022 kemarin, langsung mendapat tempat untuk mengisi lini penyerangan Bayern Munchen dan menjadi pilihan dalam penyerangan Munchen gitu ya, bersama Sané. Nah walaupun memang beberapa pertandingan terakhir sejak pertengahan musim Sadio Mane sedikit turun naik gitu ya, terutama ketika perselisihannya dengan Leroy Sané. Nah ini mungkin mengganggu performanya. Selanjutnya adalah Jamal Musiala. Kita tahu pemain muda Jerman ini, pemain akademi ya, sekarang menjadi pembicaraan banyak klub gitu ya. Tapi Munchen akan mempertahankan pemain terbaik mereka ini karena di pertandingan terakhir kemarin memastikan Munchen menjuarai gitu. Semoga Jamal Musiala semakin bersinar gitu ya ke depannya dan juga semakin membuat Munchen bisa memenangkan banyak gelar. Berikutnya ada Serge Gnabry. Nah, menjadi tumpuan penyerangan gitu ya. Sejak Lewandowski tidak ada, pemain yang bergabung dari 2011 dari Werder Bremen ini awalnya memang pemain sayap, tapi kemudian karena Jerman tidak punya striker yang cukup mumpuni gitu ya, setelah kepergian Lewandowski, maka Gnabry selalu ditempatkan di lini penyerangan dan semoga terus bersinar karena pemain ini masih pemain muda. Nah yang menarik tentunya adalah ketika João Cancelo dipinjam dari Manchester City di pertengahan musim gitu ya. Nah ini menjadi cerita menarik tersendiri ketika Munchen menjuarai dan dia memastikan diri mendapat 2 gelar juara gitu ya, di Liga Inggris bersama Manchester City, di Liga Jerman bersama Bayern Munchen. Dan João Cancelo saat ini sedang berstatus pinjaman di Bayern Munchen. Berikutnya adalah pelatih Thomas Tuchel, dan kita tahu pelatih yang didatangkan Munchen setelah memecat Nagelsmann ini sedikit menjadi banyak pertanyaan gitu ya, terutama karena memecat Nagelsmann di saat liga masih berjalan. Dan Thomas Tuchel juga ketika bergabung langsung kehilangan kesempatan menjuarai Liga Champions dan juga Piala Liga di Jerman gitu ya. Dan Tuchel hampir saja nir gelar gitu di musim 2022-2023. Namun kemudian di pertandingan terakhir di Liga mereka memastikan diri juara untuk 11 kali berturut-turut gitu ya. Nah, keputusan mendatangkan Tuchel ini juga memakan korban gitu ya. Setelah Oliver Kahn dan Hasan Salihamidzic dipecat Munchen kala memastikan gelar juara. Nah, ini cerita menarik lain dari Munchen. Tentu cerita ini akan melengkapi kemudian bagaimana Munchen menjadi juara musim ini, juara Bundesliga musim 2022-2023. Dan ini menjadi gelar ke-33 mereka dan juga untuk 11 tahun berturut-turut. Dan ini Jerman rada dinominasi gitu ya oleh Bayern Munchen. Nah semoga musim depan Bayern Munchen bisa mempertahankan gelarnya dan juga harapannya ada penantang-penantang baru termasuk juga Dortmund atau mungkin klub-klub yang lain yang akan coba memperkuat diri untuk Liga Jerman Bundesliga musim 2023 musim 2024. Itu dulu cerita, berita, dan informasi dari seputar sepak bola. Sekali lagi selamat kepada Bayern Munchen yang sudah memastikan diri menjadi juara Bundesliga di minggu terakhir, minggu ke-34. Sampai bertemu di video lainnya ketua-ketua ya. Dadah.